A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung di komunitas peternak semut kroto. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Bagaimana dengan ternak budidaya semut penghasil kroto punya Anda? Semoga dalam keadaan yang terkendali. Ya, seperti itu. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara mudah budidaya kroto yang menguntungkan. Ya, seperti itu cara mudahnya untuk berbudidaya semut penghasil kroto yang sangat menguntungkan. Banyak orang yang belum mengetahui cara budidaya kroto yang baik dan benar. Kroto merupakan campuran dari larva dan telur yang dihasilkan oleh semut. Jadi semut rangrang sendiri itu merupakan campuran dari larva dan telur. Saat ini budidaya kroto sangat populer sekali karena harga jualnya telur itu yang terbilang cukup tinggi, meskipun harganya sedikit fluktuatif. Dulu sebelum permintaan kroto membludak, kroto biasanya didapatkan dengan cara berburu di alam bebas, atau bisa dikatakan dengan bahasa kita yaitu menyogrok di alam bebas, alam liar yang banyak tanaman-tanaman besar itu. Kalau di perkotaan itu jarang sekali, walaupun ada juga pasti di tempat yang sejuk dan banyak pepohonannya. Karena banyaknya perburuan tersebut membuat kroto semakin langka. Jadi terlalu banyak yang menyogrok orang-orang yang ingin mendapatkan hasil kroto yang instan dari pekarangan atau dari hutan. Itu populasi dari semut penghasil kroto di alam liar itu jadi semakin berkurang, semakin langka, dan akhirnya masyarakat lebih memilih untuk membudidayakan kroto. Jadi karena sering disogrok dan langka semutnya, masyarakat itu berpikir untuk membudidayakan kroto tersebut. Karena dengan membudidayakannya akan lebih mudah mendapatkan kroto dalam jumlah yang banyak. Ya, seperti itu. Masyarakat kita sebenarnya, orang Indonesia itu cerdas dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi semut rangrang itu semakin, katakanlah di alam liar itu semakin punah. Jadi kita ini berpikir gitu, itu kan sumber penghasilan kita dari alam, menyogrok, mendapatkan kroto dan menjual gitu. Akan tetapi jika sumber penghasilan itu semakin langka, semakin susah dicari, maka masyarakat berpikir untuk membudidayakannya. Nah, di sini hal pertama yang harus Anda ketahui sebelum membudidayakan kroto adalah jenis semut yang akan dibudidayakan. Karena tidak semua jenis semut menghasilkan kroto yang bisa digunakan sebagai pakan ikan ataupun pakan burung. Jenis semut rangrang yang telah berhasil dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia adalah jenis semut Oecophylla smaragdina. Habitat sebenarnya dari semut ini berada di wilayah Asia hingga Australia bagian utara. Dengan membudidayakan semut rangrang, kita harus membuatkan sarangnya dulu. Jadi buat raknya dulu agar semut rangrang tersebut berkembang biak
di sarang yang telah kita buat, sehingga mempermudah untuk mengontrol proses budidaya. Untuk membuat kandang atau sarang semut rangrang, Anda bisa menggunakan paralon, toples sosis, bambu, dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk sarang dari semut kroto tersebut. Untuk melakukan budidaya semut rangrang, lakukan beberapa persiapan seperti banyak sekali yang akan jabarkan, yaitu yang pertama itu menyiapkan bibit koloni semut rangrang dulu. Ya pasti ini harus ada bibitnya dulu. Bibit koloni yang akan dibudidayakan kroto biasanya Anda dapatkan dari tangkapan di alam bebas. Bisa lewat dari alam liar, bisa didapatkan dari alam liar, atau dengan cara menyokrok juga bisa. Atau jika mau lebih mudahnya, lebih simpelnya, Anda bisa membeli dari petani lain, petani yang sudah 100% menghasilkan kroto-kroto super. Seperti banyak sekali di online, termasuk saya juga alhamdulillah sudah berhasil menjual bibit kroto super punya saya. Kenapa saya jual? Karena populasinya sangat pesat sekali, terlalu banyak. Alangkah baiknya jika saya mengurangi kroto saya, semut-semut penghasil kroto punya saya, dan dijualnya. Karena minimnya lahan saya, semakin banyak semutnya, jadi semakin kewalahan. Seperti itu. Untuk mendapatkan bibit koloni yang bagus dari alam, ada kiat-kiat tersendiri yang akan saya bahas pada video ini. Ya, akan tetapi di video lain, seperti video-video saya yang lain, lebih akurat, lebih secara terpisah. Kalau sekarang membahas yang budidaya yang baik dan yang benar dulu. Jadi silahkan lihat video saya yang sebelumnya, pasti ada itu judulnya. Untuk Anda yang masih pemula dari budidaya ternak kroto, kami sarankan, jadi kami para peternak kroto yang sudah pernah mengalami hal-hal yang sulit, kami sarankan untuk membeli koloni pada pembudidaya kroto yang lain. Bukan ke saya saja, tapi ke pembudidaya kroto yang lain juga bisa. Akan tetapi ke saya bisa, ke orang lain bisa, sesuai dengan kenyamanan Anda saja. Banyak sekali orang-orang yang merasa nyaman ke saya, atau juga ada yang lebih nyaman ke orang lain. Itu tergantung kalian. Yang jelas saya juga menjual bibit kroto. Saya menjual satu toples itu 30.000, dan untuk satu ratu itu 60.000. Ya seperti itu. Jadi Anda harus membuat kandangnya untuk berbudidaya kroto. Disiapkan dulu sebelum membeli bibit. Rak-raknya harus disiapkan dan kaki-kakinya harus dililit dengan kain yang dicelupkan oleh oli. Biar kenapa begitu? Biar semut rangrangnya tidak pada kabur ke bawah. Usahakan kakinya tinggi sekitar, lebih bagus setengah meter atau 20 cm. Lebih tinggi lebih baik. Seperti itu. Yang penting kaki-kakinya, rak model apa saja itu bagus menurut saya. Panjangnya 50 cm dan lebarnya 15 atau 10, atau yang lebih lebar lagi, terserah suka-suka Anda. Sesuaikan dengan kondisi ruang lingkup yang Anda punya. Jangan raknya besar, ruangannya sempit, itu kurang faedah, kurang bagus lah katakanlah. Yang jelas harus ada sirkulasi udara yang masuk supaya semut rangrang ini tidak kepanasan. Kalau kepanasan itu mereka susah sekali untuk berkembang, apalagi untuk bertelur. Ya seperti itu, harus nyaman, harus sejuk, harus ada sirkulasi udara yang keluar dan masuk, seperti itu. Jadi
Mengenai kandang tidak usah diperjelas lebih dalam karena semua kandang itu bagus ya. Yang penting intinya kaki-kakinya. Kaki-kakinya harus dililit pakai kain sobekan dan dicelupkan ke oli dan dililit. Seperti itu pembahasan dari saya. Banyak sekali pembahasan dari saya yang bisa Anda lihat di video-video saya yang sebelumnya. Dan saya juga membahas sebuah pertanyaan-pertanyaan di video-video sebelumnya. Silahkan dilihat, dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja, saya akan menjawab. Dan saya akan mempublikasikan dan jawabannya akan saya share di video-video saya yang akan datang, atau yang sebelumnya juga sudah saya buat videonya, pertanyaan dan berupa saran dan jawabannya seperti itu. Oke, sekian saja pembahasan dari saya, pembahasan tentang cara mudah budidaya kroto yang menguntungkan seperti itu. Oke, saya akhiri. Jangan lupa untuk subscribe ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.